Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 5A24 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Kami ingin mempresentasikan tentang analisa 4 perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis saat ini. Untuk daftar kelompok di sini ada Alvania Sgani dengan NIM 1222 1196, kemudian ada Fahri Aji Nugroho dengan NIM 1222 1125, dan kemudian ada Nova Arya Vigo dengan NIM 1222 0818, dan kemudian dengan saya sendiri Yudi Rizan Kurniawan dengan NIM 1222 0370. Latar belakang e-bisnis, latar belakang evolusi e-bisnis. Jalan evolusi atau perubahan secara perlahan, natural namun pasti merupakan cara yang nampaknya paling banyak dipilih oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang ingin menerapkan konsep e-bisnis karena prinsip kehati-hatian yang mereka miliki. Hal utama yang harus dilakukan sehubungan dengan hal ini adalah mempelajari bagaimana sebaiknya langkah-langkah pengembangan tersebut harus dilakukan. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan bagi perusahaan yang ingin melakukan hal tersebut. Keempat tahapan tersebut masing-masing diberi istilah sebagai inform, automate, integrate, dan reinvent. Kemudian evolusi yang terjadi pada internet merupakan salah satu fenomena yang paling menarik dalam kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Satu aspek yang boleh dibilang utama dalam evolusi ini adalah munculnya electronic commerce atau e-commerce dalam lingkungan bisnis. E-commerce mengubah hampir semua fungsi bisnis area dan setiap kegiatannya, mulai dari transaksi jual belinya sampai periklanannya. Dengan lahirnya e-commerce ini memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya. E-commerce memainkan peran yang sangat penting, yaitu memungkinkan organisasi ataupun perusahaan memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografis. Semuanya akan berada dalam apa yang dinamai ruang maya atau cyberspace. Dalam hal ini, perusahaan akan bersaing dengan pelaku bisnis yang lain di dunia maya atau virtual world. Kemudian, penggunaan teknologi khususnya e-commerce diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Dengan ini, e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan antara dua belah pihak di dalam suatu perusahaan dengan adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui media internet. Kemudian di sini ada tahapan evolusi e-bisnis, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap inform, yaitu merujuk pada fase atau langkah pertama dalam proses bisnis elektronik yang berfokus pada penyampaian informasi atau data pada pelanggan, mitra, atau pihak terkait lainnya. Pada tahap ini, tujuan utama adalah memberikan informasi yang relevan dan tepat tentang produk, layanan, atau perusahaan melalui platform online. Kemudian yang kedua ada tahap automate, yaitu merujuk pada penerapan teknologi dan sistem otomatis untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi berbagai proses bisnis yang dilakukan secara online. Pada tahap ini, perusahaan menggunakan berbagai alat otomatisasi untuk mengurangi interaksi manual dan meningkatkan kinerja operasional. Tujuan utama dari tahap automate adalah untuk mengoptimalkan operasional dan mengurangi biaya serta kesalahan manusia. Untuk yang ketiga ada tahap integrate, proses penghubungan berbagai sistem, aplikasi, dan proses bisnis yang ada dalam perusahaan untuk bekerja secara terpadu dan saling mendukung. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua komponen yang terlibat dalam operasi bisnis berjalan dengan lancar dan berbagi data secara efisien, baik di dalam organisasi maupun dengan mitra eksternal. Kemudian yang keempat ada tahap reinvent, yaitu fase transformasi di mana sebuah perusahaan tidak hanya mengadopsi teknologi digital, tetapi juga sepenuhnya mendefinisikan ulang model bisnis, proses operasional, atau layanan mereka untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi digital dan internet. Untuk definisi e-bisnis, yang pertama ada menurut MSN Encarta tahun 2015, yaitu pengertian e-bisnis merupakan perusahaan di internet. Penggunaan internet untuk pengelolaan bisnis, misalnya untuk menghubungkan dengan konsumen, supplier, pekerja, dan rekan bisnis, perusahaan yang menggunakan teknologi internet. Kemudian ada menurut Stephen Alter tahun 2014,
E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan dapat berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, atau dan peningkatan produktivitas dan profit. E-bisnis atau electronic business atau e-bisnis dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya, yaitu Fahri Haji Nugroho. Ya, ya, selanjutnya yaitu keuntungan e-bisnis. Yang pertama yaitu efisiensi. Manfaat paling cepat yang dapat diperoleh perusahaan yang terjun ke dunia e-bisnis adalah perbaikan tingkat efisiensi dan dimanfaatkannya teknologi informasi di dalam berbagai rangkaian bisnis sehari-hari, maka perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional yang bisa dikeluarkan tersebut. Yang kedua, yaitu efektivitas. Hal ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Perusahaan dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Berkat diterapkannya e-bisnis dengan diterapkannya konsep e-supply chain, maka di manajemen dapat meningkatkan service level pada pelanggannya. Yang ketiga yaitu jangkauan. E-bisnis dapat memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dan menghubungkan ke internet, perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi. Selain itu, e-bisnis juga telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerja sama dengan mitranya secara signifikan. Yang keempat, struktur, yaitu manfaat pemrograman e-bisnis selanjutnya adalah terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun jasa-jasa baru akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur telah berdiri sendiri. Konsep brick and mortar yang telah menjelma menjadi click and mortar benar-benar telah mengubah perilaku perusahaan dalam melakukan pendekatan bisnis. Nah, ini yaitu implementasi halaman awal e-commerce. Ya, di awal Indomart yaitu halaman awal dari pembelian Indomart. Lanjut. Dan ini adalah menu dari customer untuk membeli makanan atau minuman atau produk segar ibu dan anak home. Dan ini implementasi halaman awal PT Pos Indonesia. Ini implementasi halaman hubungan kami pada PT Pos Indonesia, yaitu ada di Get in Touch buat sync up in email. Ini adalah implementasi halaman awal Garuda Indonesia, yaitu kita bisa memesan tiket lewat aplikasi Garuda Indonesia. Di sini implementasi halaman dari Kompas yang dapat dibaca oleh pengguna untuk mencari informasi untuk berita-berita yang ter-up to date. Dan selanjutnya akan lanjut oleh Naval Arvia Vigo. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan dalam evolusi e-bisnis. Yang pertama yaitu ada channel engagement. Pada tahap ini merupakan penggunaan internet sebagai kanal alternatif untuk berhubungan dengan mitra bisnis maupun pelanggan. Perusahaan tidak khawatir akan kehilangan pangsa pasar yang telah dimiliki karena akses melalui internet hanya melakukan salah satu pilihan utama pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada. Kedua,
Lalu ada value chain integration. Tahap ini didefinisikan sebagai rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Integritas rantai nilai perusahaan dalam berbagai rantai mitra bisnisnya akan semakin meningkat efisiensi dan aktivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. Yang ketiga ada industri transformation. Transformasi industri terjadi karena perusahaan yang telah memanfaatkan peluang e-bisnis menyadari kekuatan dan kelemahannya tidak sedikit ubah visi dan misi usahanya setelah melihat tingginya kompetisi di industri terkait. Lalu yang terakhir ada convergence. Lebih dari satu industri terjadi karena perusahaan mudah untuk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Format kerja ini mendatangkan value yang sangat besar baik bagi masing-masing perusahaan maupun terhadap kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam melakukan bisnis, hampir seluruh perusahaan di negara ini telah beralih ke dunia e-bisnis, yaitu dengan melakukan kegiatan bisnis yang sudah dibantu dengan berbagai macam alat teknologi, sehingga menghasilkan kinerja dan produk yang lebih bagus dan efisien. Perusahaan pun juga merupakan telah melakukan evolusi dalam pangsa pasar dan melakukan pelayanan lebih baik lagi terhadap konsumen agar tidak kalah saing dari para perusahaan kompetitor yang bergerak dalam industri yang sama. Saran, perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan untuk melakukan dalam e-bisnis, karena jika salah akan berdampak tidak baik untuk perusahaan tersebut dan berdampak terburuknya perusahaan bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu, perusahaan harus mendengar berbagai ulasan maupun kritik dan saran dari berbagai pelanggan, karena dengan hal tersebut bisa membuat perusahaan akan tambah lebih maju dan sangat berdampak positif bagi bidang perekonomian. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.